Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes Baseus Power Combo Tower Power Strip. Cukup panjang sekali ya namanya. Ini sebuah alat yang berfungsi untuk sebagai stop kontak dan adapter charger, ada digital display-nya ya, yang support arus GAN atau watt ya, 35 watt, yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 400 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tes. Saya mulai dari tes ke iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt. Ini sebagai perwakilan ponsel Android tes fast charging 18 watt ya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging Samsung 25 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt kalau Infinix ini ya. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya, support turbo charging 67 watt. Nah, ini yang paling mantap ya nanti. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel bukan ponsel. Ini Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt, laptop ya, laptop Samsung Chromebook 4. Nanti lanjut akan saya tes ke power bank dari brand Cooktek. Ini support input PD 90 watt dan saya menggunakan alat USB Doctor ya, ada dua macam ya. Ini untuk mendeteksi arus output yaitu Finercy FNAC 28, support arus 6,5 ampere. Ini untuk memantau arus output. Sedangkan nanti untuk tes protokol isi daya cepatnya saya menggunakan USB Doctor Finercy FNB58 ya, untuk tes protokol isi daya cepat fast charging ya. Dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi ya. Seperti apa performa Baseus Power Combo Tower Power Strip ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian Baseus Power Combo ya, yang dikemas dengan kardus atau kemasan seperti ini, warnanya kuning dan putih. Lalu kita akan dapat ini stiker. Nah, stiker pelayanan kepuasan pelanggan. Nah, rating lah ya istilahnya seperti itu. Lanjut kita akan dapat kartu garansi seperti ini, kartu garansinya. Lanjut kita akan dapat buku panduan penggunaan atau user manual ya, tersedia berbagai macam bahasa. Lanjut kita akan dapat pelapis ya, untuk pelapis bagian bawah Baseus Power Combo ditaruh di sini. Nah, lanjut kita akan dapat Baseus Power Combo. Nah, seperti ini ya model dari Baseus Power Combo-nya. Bagian atas ini ya, lihat ini power, tombol power untuk menyalakan Baseus Power Combo, modelnya klik. Nah, yang lihat ini klik 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 seperti itu. Lanjut dari bawah sini. Nah, ini ada Baseus Power Combo, spesifikasinya dia seperti ini. Cukup panjang sekali ya spesifikasinya. Nah, model No CC GAN 35. Jadi Baseus Power Combo ini support adapter chargernya ya, support GAN 35 watt. Nah ya, oke lanjut. Dari segi sebelah belakang lihat ini ada stop kontak colokan ya, model seperti ini. Nah lihat, nah seperti ini ya. Nah oke, lanjut dari sebelah sini lihat ini ada tulisannya GAN 35 watt. Di sebelah sini ini juga stop kontak yang modelnya bulat seperti ini. Ini ada penutupnya, cukup bagus sekali ya. Lihat ini ada tulisannya 16 ampere 250 volt, dan ini ada pelindung anak kecilnya sehingga ini aman gitu ya, tertutup gitu ya colokannya itu. Oke lanjut di sebelah sini lihat ini juga ada colokannya, lihat ini ya, ditutup dengan karet seperti ini. Jadi saya tidak pernah melihat stop kontak yang ada penutupnya seperti ini, baru kali ini. Jadi cukup bagus sekali dan cukup aman sekali ya, lihat ini. Nah oke lanjut bagian depan. Nah ini ada ini 4 port ya, USB-C 1, USB-C 2, USB 1 dan USB 2. Nah ya seperti itu. Baik lanjut dari sisi built-in quality atau kualitas dari Baseus Power Combo ini ya, menurut saya cukup bagus sekali ya. Coba kita tes dari sisi mulai dari colokan dahulu ya. Lihat ini colokannya, coba saya tes menggunakan magnet. Lihat ini dia tidak menempel magnet sehingga ini dia tidak mudah berkarat. Nah beda sama kayak ini
colokan yang murahan. Lihat ini dia berkarat dan bisa nempel magnet. Nah, ini artinya dia mengandung bahan yang mudah berkarat. Nah ya, dari sisi colokan dia sudah cukup bagus sekali. Kemudian dari sisi kabel, nah ini kabelnya cukup besar sekali ya. Lihat ini kabelnya. Sebagai perbandingan saya ada kabel dari mesin potong. Ya lihat ini ya, mesin potongnya dari merek ini Stanley. Nah lihat ini ya mesin potongnya. Oke, saya bandingkan walaupun sama-sama menggunakan arus atau support arus 16 ampere ya. Lihat ini dari Baseus 16 ampere, yang dari Stanley juga 16 ampere, tapi kabelnya beda. Lihat ini. Nah lihat. Nah ya, sangat besar Baseus, lihat ini. Nah ya. Nah, jadi kualitas kabelnya sangat mantap sekali ya. Lanjut dari sisi ini, rasa atau tes colokannya cukup enak sekali ya. Ini saya colokin yang ini, coba yang bagian belakang dahulu ya. Lihat ini, lihat. Nah enak, langsung plek gitu loh ya. Nah lihat ini. Nah tapi tak agak oblak sedikit ya, karena yang model seperti ini. Coba yang bagian model bulat ini ya. Nah coba saya colokin menggunakan colokan dari mesin potong ya. Coba lihat ini. Nah lihat, tidak goyang. Nah ya, cukup enak sekali. Nah lihat ya, cukup rapat sekali daya cengkramnya. Coba yang sebelah sini. Nah lihat. Jadi menurut saya dari sisi percolokan dia sangat bagus sekali. Dari sisi finishing produk ya, kita lihat. Lihat ini. Lihat, finishingnya cukup rapi sekali. Lihat dari sisi sini. Lihat ini. Nah ya, cukup rapi sekali finishingnya. Dari kabel coba lihat ini. Nah ya, jadi dari brand Baseus soal kualitas ataupun finishing ya tidak perlu diragukan lagi, cukup bagus sekali kualitas ataupun built-in quality-nya. Baik, lanjut untuk kita hubungkan ke listrik. Ini sudah saya colokin ke listriknya, tinggal saya nyalakan. Oke ya, coba saya nyalakan sekarang. Nah lihat, ketika saya nyalakan ini ada indikator listrik seperti ini. Lihat ini. Nah setelah saya nyalakan, nah kalau sudah saya nyalakan, ini digital display-nya. Nah, cukup bagus sekali ya. Ada watt, ada kWh, dan ada volt. Nah, ini listriknya 220 volt, tapi realnya 223 volt. Nah ya, seperti itu. Oke, sekarang coba untuk saya tes colokannya, nyalanya itu apakah mudah atau tidak ya. Saya menggunakan adapter dan lampu model seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat langsung nyala. Saya cabut, coba yang bagian sini ya, saya hubungkan. Nah langsung nyala. Nah ya, tanpa senggol sana senggol sini ya. Kadang ada yang direnggangkan seperti ini dahulu, ada ya. Nah ya, saya juga sering alami seperti itu, tapi ini cukup bagus sekali, langsung terhubung dengan baik. Coba yang sebelah sini. Nah yang sebelah sini ya, coba saya hubungkan. Nah lihat, jadi stop kontaknya atau colokannya sangat bagus sekali atau sangat peka sekali ya. Ketika dihubungkan dengan listrik atau perangkat adapter charger ataupun yang lainnya, langsung nyala. Oke. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat ya. Saya menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan mulai dari USB 1 dahulu ya, yang warnanya oranye seperti ini. Ini sudah saya hubungkan atau sudah saya nyalakan ya. Baseus power combo-nya saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah selesai ya. Ternyata Apple 2,4 ampere aktif, baterai charging 5 volt kali 1,5 aktif ya. Samsung 15 watt aktif, Huawei FCP dan SCP dia aktif, quick charging 2 dan 3 aktif. Selain itu dia tidak aktif, PD tidak aktif ya, karena saya lewat jalur USB A. Baik, ini sudah selesai ya untuk USB 2 yang mode daya rendah ya, ini yang warna hitam. Oke, lihat ini semuanya tidak bisa kecuali Apple ya, 5 volt kali 0,5 ampere dan baterai charging 1,2, 5 volt kali 1,5 ampere. Totalnya ya maksimalnya 7,5 watt ya. Selain itu dia tidak bisa. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat yang bagian USB-C ya. Saya menggunakan kabel PD dari brand JT. Nah ya, dia support arus atau watt 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah ini ya sudah selesai lewat jalur USB-C 1. Nah ya, oke lihat. Ini dia semuanya bisa. Nah ya, PD maksimalnya 33 watt. Dari teori support daya 35 watt, ada spasi 2 watt. Nah ya, itu untuk limit, untuk keamanan dari adapter charger itu sendiri ya. Selain itu semuanya bisa kecuali VOOC, Super VOOC, dan PUM Express 2.0 dia tidak bisa ya. Baik, ini ya sudah selesai cek
protokol isi daya cepat lewat jalur USB-C 2. Semuanya dia bisa ya. Lihat ini, kecuali VOOC dan Super VOOC dia tidak bisa ya. Cukup bagus sekali ya performa dari protokol isi daya cepat lewat jalur USB-C 2 ini. Baik, lanjut sekarang kita coba ya untuk tes dari segi akurasi digital display Baseus Power Combo ini seperti apa akurasinya ya. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan ke power bank start dari baterai 13%. Oke, kita lihat dari sisi Baseus Power Combo dahulu digital displaynya mencapai 29 watt. Nah ya, lari ke USB tester Finersi ada penurunan watt, yaitu 26,9. Ada perbedaan selisih 3 watt. Nah, lanjut kita ke power bank ya. Lihat ini mencapai 24 watt. Ada perbedaan selisih lagi 2 watt dari USB tester ke power bank. Nah, ini artinya ada efisiensi yang semakin berkurang ya dari Baseus Power Combo ke USB tester, dari USB tester ke power bank. Dan menurut saya ini hal yang wajar ya. Karena ya hambatan yang ada mungkin, atau teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang perbedaan seperti ini, silahkan dikoreksi ya penjelasan saya. Jadi menurut saya ini terkait akurasi dari digital display Baseus Power Combo menurut saya sudah akurat. Terkait perbedaan dari alat ukur yang ada itu hal yang wajar dan tidak mungkin sama semuanya karena perbedaan alat ukur ya. Menurut saya seperti itu. Silahkan dikoreksi bila penjelasan saya ada yang salah. Baik, lanjut tes cara kerja digital display dari Baseus Power Combo ini seperti apa ya. Yang dihitung digital displaynya itu dari port USB-C dan USB-A saja atau plus port AC ini ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya sudah saya hubungkan lewat port USB-C dan sudah terhitung ya. Lihat ini 28 watt digital display Baseus Power Combo, 24 watt digital display dari power bank QuickTech. Oke, sekarang coba akan saya tambah dengan menggunakan port AC. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya menggunakan ponsel Samsung Galaxy M11 dan adapter charger Ugreen dan kabel dari brand Asager saya hubungkan sekarang. Lihat ponselnya sudah nyala. Nah, ya, oke. Lihat ini tadi 28 watt sekarang naik ke 31 watt. Ada perubahan, lihat masih loading. Lihat ini. Nah, ya, artinya ya, baik colokan stop kontak atau colokan port AC ini dan USB charger ini ya, atau adapter charger ini ditotal semuanya dalam satu digital display. Nah ya, seperti itu. Jadi langsung ditotal semuanya, bukan individual dari adapter charger Baseus Combo ini saja, tapi semuanya ya. Jadi cukup bagus sekali ya. Coba sekarang kita total ya. Nah, dari sini dahulu. Nah, lihat ini 24 watt. Nah ya, tadi 28 watt. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sini 14 watt. Berarti 28 ditambah 14. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Ini ada kenaikan dari ada kenaikan sekitar 15 watt ya. 28 ke 30 saja nambah 2. Ya 15 watt. Nah, ya ada kenaikan 15 watt tapi dari sisi ponsel 14 watt. Nah, ya cukup bagus sekali ya performa akurasi dari digital display dan cara kerja digital display Baseus Power Combo ini. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Nah, ini ya sudah saya hubungkan, lihat dia masih loading, lihat. Nah, ya ada logo PD. Nah, ya artinya dia support fast charging PD ke iPhone ya. Nah, lihat ini dayanya 10 watt. Sekarang kita lihat dari sisi ini yang ada di digital display Baseus Power Combo, lihat mencapai 12 watt. Nah, ya cukup bagus sekali ya performa dari Baseus Power Combo ini yang support fast charging atau PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Vivo ya yang support fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 3%, indikator fast chargingnya aktif, biarkan mode ponselnya mati biar stabil dayanya. Baik, kita lihat dari segi digital display yang ada di Baseus Power Combo. Lihat ini menunjukkan daya 16 watt. Nah ya, dari teori Vivo ini support fast charging 18 watt, ada spasi 2 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa Baseus Power Combo ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Realnya berada di daya 16-17 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 11%. Kita lihat status. Nah, ini lihat ya, fast chargingnya aktif 11% baterainya. Oke,
biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya ya, layarnya mati. Lihat ini, dayanya mencapai hingga 12 watt. Nah ya, di digital display Baseus Power Combo ini. Jadi cukup bagus sekali ya, performa Baseus Power Combo ini yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung ya. Realnya berada di daya 12 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya, yang support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, indikator petir double aktif, artinya super fast charging 25 wattnya aktif ya. Oke, biarkan mode ponselnya mati, standby ya. Nah, oke, biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari sisi ini, digital display Baseus Power Combo ini masih loading, naik dayanya ya. Kita tunggu sampai pada titik maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik maksimal 21 watt. Dari teori support super fast charging 25 watt, realnya berada di daya 21 watt. Cukup bagus sekali ya performa Baseus Power Combo ini yang support super fast charging Samsung 25 watt, real berada di daya 21 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya, yang support supercharger 33 watt, tapi ya saya hubungkan lewat jalur PD karena ini kelasnya ponsel super. Kalau menggunakan GaN charger lebih efektif atau lebih maksimal menggunakan lewat jalur PD. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 4%. Nah ya, mode ponsel mati biar stabil dayanya. Oke, sekarang kita lihat dari segi digital display yang ada di Baseus Power Combo ini masih loading. Kita tunggu ya sampai pada titik maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah ini ya, cukup bagus sekali performa Baseus Power Combo ini. Dia mencapai pada titik daya maksimal 29 watt. Nah ya, ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari Baseus Power Combo ini ya. Dari teori ke ponsel supercharger 33 watt, realnya berada di daya 29, 28, 27 watt ya, seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 ya, yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari segi digital display yang ada di Baseus Power Combo. Ternyata dia bisa mencapai hingga 22 watt. Dari teori support power charging 45 watt. Cukup bagus sekali ya performa dari kemampuan power delivery atau charging Baseus Power Combo ini yang support fast charging atau power delivery ya ke ponsel Itel RS4. Realnya berada di daya maksimal 20 watt, 21 watt, 22 watt atau 18 watt ya. Dari teori support fast charging 45 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X ya, yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1% atau habis total ya. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi. Nah, lihat support fast charging. Nah, ya, oke, biarkan mode ponsel standby. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di Baseus Power Combo. Lihat, dia mencapai pada daya real 15 watt. Dari teori support fast charging Oppo itu 18 watt, ada spasi 3 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa Baseus Power Combo ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Oppo. Realnya berada di daya 15-16 watt. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya, yang support turbo charging 67 watt. Saya menggunakan kabel PD dari brand CT. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5% ya, indikator quick charging aktif. Oke, biarkan mode ponselnya stabil. Kita lihat dari segi Baseus Power Combo. Lihat ini dia. Nah ya, mencapai 25, 26 watt, 27 watt. Kita lihat stabilnya dia sampai di berapa watt. Nah ini ya, stabilnya dia mencapai titik maksimal hingga, oh masih jalan, kita tunggu. Nah ini ya, dia mencapai pada titik maksimal 31 watt. Nah, ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Cukup bagus sekali ya, realnya di daya 31 watt. Dari teori ke ponsel turbo charging 67 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 ya,
ini support PD 45 watt. Nah, kalau dilihat dari segi adapter chargernya seperti ini dia. Nah, ini adapter charger bawaan laptop. Nah, coba ya saya lihat di sini, lihat ini. Nah, ini dia support fast charging 45 watt, kecil banget tulisannya. Nah, sebagai perbandingan ini adapter charger 45 watt ya. Yang putih ini adapter charger 25 watt, sama-sama super fast charging. Ya, ini bedanya 25 watt, ini bedanya 45 watt. Saya hubungkan ke laptopnya sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke laptopnya, indikator charging warna merah aktif. Oke, biarkan laptopnya seperti ini. Kita lihat dari sisi digital display dari Baseus Power Combo ya. Lihat ini, dia mencapai 31 watt. Dari teori support PD 45 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa dari Baseus Power Combo ini, yang bisa juga digunakan untuk charging ke laptop PD 45 watt ya. Real berada di daya 31 watt. Baik, lanjut tes charging ke power bank. Nah, ini support input daya QuickTech ini 90 watt, kita bisa lihat di sini. Nah, ini lihat 90 watt inputnya, ultra fast input katanya seperti itu ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 0% atau 0,37%. Oke, biarkan power banknya di sini. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di Baseus Power Combo. Nah, lihat ini, dia mencapai pada titik maksimal 28 watt charging ke power bank QuickTech yang secara teori support input daya 90 watt. Ternyata realnya Baseus ini bisa mencharging dengan kekuatan maksimal atau output maksimal 28 watt. Ada spasi berapa? Cukup banyak sekali ya, karena ya kekuatan atau kemampuan dari Baseus Power Combo ini juga 35 watt. Nah, ada spasi dari teori Baseus Power Combo, ada spasi 7 watt. Nah, ya seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya performa dari Baseus Power Combo ini, yang bisa juga digunakan untuk charging ke power bank QuickTech real berada di daya 28 watt. Dari teori power banknya support input daya 90 watt, teori Baseus Power Combo support 35 watt. Baik, lanjut tes mode daya rendah ya, yang menggunakan USB warna hitam ini. Ini support mode daya rendah atau di bawah 10 watt. Saya tes ke TWS Robot. Nah, oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat proses charging aktif ya, case-nya nyala berwarna merah seperti ini indikatornya. Nah, oke, kita lihat dari segi digital display yang ada di kabel charger menunjukkan daya 1 watt. Nah, oke, kita lihat dari segi digital display yang ada di Baseus Power Combo menunjukkan daya 0 watt. Mungkin dayanya terlalu rendah ya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh digital display-nya, tapi dari segi output USB mode daya rendah dia bisa. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa Baseus Power Combo ini, bisa juga digunakan untuk charging mode daya rendah, dalam hal ini tes ke robot TWS. Baik, lanjut tes speed recharging power bank ke QuickTech yang support input daya 90 watt, kapasitas baterai 10.000 mAh ya, lewat jalur kabel PD. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 1%, saya nyalakan dahulu timernya. Sekarang kita lihat output yang ada di Baseus Combo, dia mencapai hingga 28 watt. Maksimalnya segitu ya. Oke, kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan 31 menit. Nah, oke, kita lihat dari segi Baseus Power Combo, dia dayanya mencapai hingga 29 watt ya dalam waktu 30 menitan. Ada kenaikan 1 watt. Tadi pertama kali charging 28 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Sekarang kita cek dari segi power bank, dia mencapai terisi berapa persen ya baterainya. Terisi 45% dalam waktu sekitar 30 menit. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Sekarang kita cek dari segi temperatur ya, dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Kita cek dari segi Baseus Power Combo dahulu. Baseus Power Combo 40 derajat Celcius, temperaturnya hangat normal lah ya. Nah, oke, kita cek dari segi power bank. Malah power bank temperaturnya sangat dingin ya, kategorinya hangatnya hangat dingin banget. Oke, kita tunggu sampai full charging ya, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 33 menit atau 1 jam 30 menit lah ya, seperti itu. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 100%. Nah ya, dalam waktu 1 jam 33 menit. Kita cek dari segi struktur daya yang ada di
Baseus Power Combo pun menunjukkan sebuah daya 0 watt, sudah tidak ada lagi outputnya seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa Baseus Power Combo ini yang support speed charging ke power bank kapasitas 10.000 mAh, inputnya 90 watt, railnya 30, 29 watt, 28 watt, full dalam waktu 1 jam 33 menit. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya yang support turbo charging 67 watt. Saya tes dengan menggunakan jalur USB-C atau PD. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 2%. Saya start timernya dari sekarang. Baik, sekarang kita lihat dari segi daya dari Baseus Power Combo ini ya. Dia mencapai 31 watt. Ketika charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya, mode ponselnya mati. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Oke, kita cek dari segi ponsel sudah terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 68% dalam waktu 30 menit. Sekarang kita cek dari segi Baseus Power Combo. Lihat ini, dia mencapai daya tetap stabil di 31 watt. Nah ya oke. Sekarang kita cek dari segi temperatur Power Combo ini ya. Dia mencapai hingga berapa derajat Celcius? 45 derajat Celcius, kategori masih hangat normal ya. Oke, sekarang kita cek dari segi temperatur ponsel. Mencapai 39 derajat Celcius, kategori juga hangat normal. Oke, sekarang kita tunggu ya sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 15 menit ya. Kita lihat ponselnya sudah terisi 100%. Nah lihat ya, 100% dalam waktu 1 jam 15 menit. Kita lihat dari segi Baseus Power Combo, watt digital display-nya juga sudah 00. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa Baseus Power Combo ini yang bisa mencharging ponsel Xiaomi Poco M6 Pro full charging dalam waktu 1 jam 15 menit. Baik, jadi kesimpulannya Baseus Combo Tower Power Strip, sebuah kolaborasi antara fungsi stop kontak, adapter charger GAN 35 watt, dan digital display. Sebuah benda yang belum pernah saya temui pada brand lain seperti Ugreen ya, Vivan ataupun Brandstool. Dia mentok di stop kontak dan adapter charger, belum ada digital display-nya. Jadi dengan harga 466.000, menurut saya produk ini cukup recommended sekali ya. Mengingat dari segi fast charging, berdasarkan tes saya dia juga cukup bagus sekali. Mulai dari fast charging ke iPhone ya, Android 18 watt, Samsung super fast charging 25 watt, Infinix supercharger 33 watt, hingga ke Xiaomi turbo charging 60 watt, dia juga jalan, tapi catatan mentok di daya 31 watt. Jadi semacam kayak ada limitnya 4 watt ya Baseus Combo ini. Lalu dari segi kemampuan mode daya rendah, dia juga bisa ya, tadi saya tes ke robot TWS, dia jalan di 1 watt dayanya. Kemudian dari segi kemampuan charging baik ke laptop maupun ke power bank atau kemampuan PD-nya ya cukup bagus sekali juga ya, tadi mentok di daya 31 watt. Jadi dia maksimal outputnya sekali lagi 31 watt, dari teori bisa output 35 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli Baseus Power Combo ini ataupun alat lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.